Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faru Reski. Saya merupakan peserta latihan dasar Kementerian Perhubungan Indonesia tahun 2023 dari gelombang 1, angkatan 7, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman agenda 1 yang terdiri dari modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, modul 2, isu kontemporer, dan modul 3, kesiapsiagaan bela negara. Ketiga modul bela negara pada dasarnya menjadi satu kesatuan yang utuh karena modul 1, 2, dan 3 saling terkait satu dengan yang lainnya. Modul 1 yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara memiliki pengertian menjadi konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara di lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 4 konsep dasar dan juga lambang-lambang negara sebagai berikut. Lalu pada proses aktualisasi menghasilkan 3 poin penting yaitu nilai-nilai dasar bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan fungsi ASN. Hingga diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Bela negara memiliki sejarah sebagai berikut ini, yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara. Lalu ada ancaman dan kewaspadaan dini. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kewaspadaan dini sesungguhnya adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Yang berikutnya modul 2 yaitu analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis menghasilkan 5 poin penting yaitu mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan juga memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Yuri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang pertama individual, yang kedua family, yang ketiga community atau culture, yang keempat society, dan yang kelima global. Modal insani terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, dan modal ketabahan atau adversity. Modal etika atau moral yaitu 4 komponen modal moral etika yaitu 1. Integritas, 2. Bertanggung jawab, 3. Penyayang, dan 4. Pemaaf. Modal kesehatan dan jasmani juga memiliki tolak ukur yaitu power, endurance, muscle strength, speed, accuracy, agility, coordination, and balance. Isu-isu Starcom AGHT yaitu korupsi, proxy war, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundry, dan mass communication atau hoax. Isu kritikal memiliki 3 poin yaitu current issue, emerging issue, dan isu potensial. Teknik tapisan isu dibagi menjadi 3 yaitu USG atau urgency, seriousness, dan growth. Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, seriousness seberapa serius suatu isu harus dibahas, dan growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Teknik analisis isu menjadi 3, yaitu mind mapping, fishbone, dan SWOT. Pada modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan di mana siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar. Manfaat kesiapsiagaan bela negara sebagai berikut: membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, membentuk mental, menanamkan rasa kecintaan, melatih jiwa leadership, membentuk iman, berbakti kepada orang tua, melatih kecepatan, dan yang lainnya. Kemampuan awal
ada kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan mental, etika, etiket dan moral, kearifan lokal. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada PBB dan tata cara upacara, yang kedua keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan diri, yang keempat membangun tim, dan yang terakhir caraka malam dan api semangat bela negara. Sekian, terima kasih rangkuman kali ini. Sampai jumpa kembali.